Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pertemuan yang kesekian ini, kita sekarang akan bicara tentang kelompok sempalan atau orang biasa menyebut dengan splinter group. Di Indonesia pada saat sekarang ini sudah berkembang, tumbuh dan berkembang berbagai organisasi, berbagai kelompok, berbagai gerakan ya, di dalam Islam. Terutama kelompok sempalan ini muncul dan berkembang di Indonesia setelah kita memasuki era reformasi. Dalam konteks tantangan dakwah dengan pendekatan sistem itu, kelompok sempalan di dalam Islam atau splinter group ya, itu tantangan yang berasal dari masukan khususnya dari objek dakwah, tapi juga sekaligus subjek dakwah itu. Nah, sekarang mari kita melihat, membahas secara lebih mendalam tentang apa itu splinter group atau kelompok sempalan. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis dari kelompok sempalan yang ada di dalam Islam. Serta yang ketiga adalah ciri khas mereka. Dan yang keempat, faktor penyebab muncul dan berkembangnya kelompok sempalan Islam di Indonesia. Nah, yang kelima adalah kita ingin mengetahui bagaimana strategi kita dalam menangani terhadap kelompok sempalan itu. Nggak kelihatan. Ini lagi aja. Ya. Kita masuk terlebih dahulu pembagian kelompok yang ada di dalam Islam di Indonesia ya. Kita bicara dalam konteks Indonesia. Dilihat dari segi ide dan metode. Yang pertama adalah ada kelompok mapan. Kelompok mapan itu adalah kelompok arus besar ya. Yang kedua adalah kelompok sempalan. Nah, kelompok sempalan itu dianggap sebagai kebalikan dari kelompok mapan. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Apa sih yang disebut dengan kelompok mapan itu? Kelompok mapan itu adalah kelompok atau gerakan pemikiran yang relatif mapan di suatu komunitas atau masyarakat Islam. Apakah dalam konteks seluruh Indonesia atau mungkin dalam satu provinsi atau dalam satu kabupaten. Umumnya ide itu berkaitan dengan paham dan pemikiran keagamaannya serta metode aksinya dalam menyampaikan ide atau gerakannya itu dianut oleh kebanyakan umat beragama Islam. Jadi mereka termasuk mayoritas. Orang bisa menunjuk siapa? Muhammadiyah itu masuk dalam kelompok mapan. Nahdlatul Ulama itu masuk di dalam kelompok mapan. Begitu juga ada Majelis Ulama Indonesia, itu juga kelompok mapan di dalam Islam. Sementara kalau di berbagai provinsi di Indonesia misalnya ada Nahdlatul Wathon gitu di NTB gitu ya, Al-Wasliyah di Sumatera misalnya. Itu juga masuk kelompok-kelompok mapan pada wilayahnya masing-masing. Nah, di dalam kelompok mapan Islam, di dalam kelompok mapan itu sendiri itu terbagi ke beberapa subkelompok. Yang pertama adalah kelompok Islam tradisionalis ya, yaitu suatu kelompok
yang lebih mengakomodasi terhadap budaya lokal atau nilai-nilai lokal di dalam masyarakatnya. Misalnya, mereka masih bisa membakar kemenyan dalam acara tertentu. Jadi mereka masih mengakomodasi nilai-nilai budaya atau budaya lokal itu. Kemudian yang kedua adalah kelompok modernis. Kelompok modernis itu adalah kelompok yang lebih banyak mengakomodasi terhadap nilai-nilai modern yang banyak berasal dari barat. Kemudian yang ketiga adalah kelompok revivalis. Kelompok revivalis itu adalah sebuah kelompok yang berupaya atau yang berorientasi kepada nilai-nilai awal di dalam Islam, yaitu ingin kembali kepada masa Rasulullah atau mungkin juga sahabat, terutama pada sahabat yang 4 ya, Khulafaur Rasyidin itu. Nah, di kalangan revivalis sendiri itu ada revivalis tradisionalis, ada revivalis modernis. Nanti silahkan gitu pelajarin gitu ya, apa revivalis tradisionalis, kemudian apa revivalis modernis itu ya. Kita masuk kepada kelompok sempalan itu. Di kelompok sempalan atau splinter group adalah kelompok yang secara ide itu paham keagamaannya, pemikiran keagamaannya, dan atau metode aksinya, yaitu cara menyampaikan ide-idenya, cara menyampaikan paham agamanya, cara menyampaikan pemikiran keagamaannya itu menyimpang dari mayoritas kelompok agama dan dianut oleh sebagian kecil umat Islam. Nah, jadi paling tidak ada 3 gitu ciri kelompok sempalan itu. Yang pertama adalah dari segi idenya, dia menyimpang dari paham keagamaan, pemikiran keagamaan dari kelompok mapan. Atau juga metode aksinya, gerakan-gerakannya yang berbeda, yang menyimpang dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok mapan. Apakah yang dari NU atau yang dari Muhammadiyah, Majelis Ulama dan lainnya. Nah, hanya yang perlu dicatat adalah kelompok sempalan itu bersifat dinamis. Kenapa dianggap dinamis? Jadi dia mengalami perubahan-perubahan. Mungkin dulunya dia dianggap sebagai kelompok sempalan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Contoh Muhammadiyah itu pada masanya itu kelompok sempalan dulu. Tetapi sekarang seiring dengan perubahan waktu, bergeser perubahan waktu, kemudian jemaahnya atau anggota Muhammadiyah itu semakin banyak, maka dia tidak dianggap lagi sebagai kelompok sempalan, tapi dia menjadi kelompok mapan. Jadi yang dinamakan dinamis itu senantiasa berubah ya. Karena ada dari segi waktu dulu gitu. Pada awalnya disebut sempalan, sekarang sudah tidak lagi. Nah, inilah pembagian kelompok sempalan dalam Islam. Ya. Begitu banyak sebenarnya, tetapi kita mencoba mengelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yaitu yang pertama, kelompok yang memiliki ide yang ekstrim, jadi paham keagamannya itu ekstrim, yaitu dengan cara mengkafirkan kelompok yang lain. Tetapi metode aksinya itu atau di dalam merealisasikan paham-paham agamanya tidak dengan kekerasan. Mereka berorientasi kepada spiritualitas dan sosial. Contoh, LDII itu termasuk di dalam kelompok ekstrim, kelompok sempalan yang ekstrim, karena dia dulunya adalah mengkafirkan terhadap kelompok yang lain. Tetapi dia tidak dengan kekerasan, misalnya membunuh orang tidak, atau memerangin tidak. LDII. Kemudian juga Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dulu sempat muncul,
yang kemudian Al-Qiyadah Islamiyah itu berubah menjadi kelompok Ghafatar itu yang sangat terkenal pada tahun-tahun 2017-an ya kalau salah itu. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang memiliki ide ekstrim mengkafirkan kelompok Islam yang lain, bahkan juga kelompok-kelompok di luar Islam otomatis dianggap kafir, maka karena dianggap kafir mereka berhak untuk dibunuh. Ya. Oleh karena itu gerakan mereka, metode gerakannya dilakukan dengan kekerasan. Apakah membunuh orang lain? Ya, misalnya contohnya adalah gerakan Imam Samudra yang pernah terkenal itu, kasus Imron, pemboman yang di Bali itu ya. Kemudian Amrosi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang berorientasi kepada spiritualitas sempit, yaitu dengan wiridan. Dia lebih mementingkan hati, emosi dan esoterisme ya. Misalnya Lia Eden yang ada di Jakarta. Dan yang keempat adalah kelompok berorientasi kepada spiritualitas ritual keagamaan melalui kegiatan-kegiatan dakwah. Ini banyak dilakukan oleh kelompok Salafi yang ada di berbagai wilayah yang sekarang berkembang di Indonesia. Kemudian ada majelis Tabligh gitu yang mereka melakukan dakwah keliling ya ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Nah, karakter kelompok sempalan ini yang cukup positif adalah dari segi sifat dan relasi sosialnya. Mereka memang bersifat eksklusif. Jadi sangat tertutup untuk kelompoknya dan dia karena tertutup maka dia ya tidak terlalu banyak berinteraksi gitu dengan kelompok-kelompok Islam di luar dirinya. Berbeda dengan NU, mungkin dengan Muhammadiyah atau mungkin juga dengan Majelis Ulama dan seterusnya. Kemudian mereka juga memiliki solidaritas yang tinggi dan soliditas internalnya juga sangat tinggi. Kalau misalnya orang-orang LDI itu kalau dia punya anggota temannya yang tidak bekerja, maka mereka akan mencoba membantu sekuat tenaga. Kalau misalnya ada anggota LDI yang lain menjadi tukang, maka dia akan merekrut teman yang lain yang sama-sama anggota LDI-nya untuk menjadi tukang juga. Itu menunjukkan solidaritas dari kelompok sempalan ya. Kemudian yang kedua, kepatuhan mutlak terhadap anggota terhadap pimpinan. Itu nggak bisa diganggu gugat. Anggota pokoknya harus patuh mutlak, taat mutlak terhadap pimpinan yang dianggap sebagai pimpinan karismatik. Nah, ini ada beberapa teori yang terkait dengan munculnya kelompok sempalan. Ada teori resistensi, kemudian juga ada teori modernisasi, globalisasi ya. Nanti dipahami gitu. Untuk lebih lanjut gitu bisa dilihat gitu di dalam PPT gitu yang sudah kita share gitu melalui Sepada ya. Silakan nanti dibaca lebih lanjut dan didiskusikan. Ya. Inilah kelebihan-kelebihan KS ya. Kelebihan KS ini ada beberapa ya. Kemudian yang kedua strateginya. Bagaimana strategi agar supaya kelompok-kelompok sempalan itu tidak berada di dalam kelompok sempalan terus, tapi dia bisa mampu menyatu dengan masyarakat ya. Ini kira-kira ada beberapa, nanti tolong juga dipahami gitu. Nah, contohnya adalah melakukan dialog dalam doktrin yang dianggap menyempal. Nah, kemudian melakukan introspeksi
introspeksi ke dalam diri kelompok mapan, yaitu menilai kembali sifat-sifat yang dianggap mengecewakan kelompok sempalan seperti krisis solidaritas dan keikhlasan yang ada di kelompok mapan itu ya. Itu saya kira cukup itu. Saya kira itu, terima kasih gitu. Sekali lagi tolong baca kembali terhadap PPT yang sudah ada gitu, agar supaya Anda lebih memahami lebih lanjut. Dan baca buku saya yang terkait dengan kelompok sempalan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.